Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Menteri Keuangan dikejar-kejar, kemudian ditendang sampai ambruk, pemirsa, dipukuli oleh para demonstran. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain adalah soal pajak yang diperluas dan juga pengenaan pajak baru pada jagat digital, pajak online. Makanya rakyat menjadi tidak puas dan demonstran yang banyak turun ke jalan. Mereka mengaku Gen Z, ya, itu akhirnya bisa merobohkan pemerintahan. Ini terjadi di Nepal, sebuah negara ya di perut pegunungan atau gunung Himalaya, ya, di pusatnya kayaknya di Kathmandu itu. Kalau di Indonesia, ya, itu Menteri Keuangannya yang sebelum mundur itu rumahnya dijarah, ya. Sedih juga sebetulnya melihat ada lukisannya kemudian dirusak atau diambil orang gitu kan. Dan sekarang akhirnya entah mengundurkan diri atau dipecat, ya, kita tidak tahu, ya. Ini juga sama sebetulnya penyebabnya itu karena menteri ini hanya tahunya soal pajak. Kalau berbicara kepada rakyat, semakin diperluas pajak, ya kan, pajaknya semakin gede dan jenisnya semakin beragam, hanya untuk memuaskan dan memanjakan kehidupan para pejabat. Rakyat, ada nggak manfaatnya bagi rakyat? Nggak banyak, ya kan? Walaupun yang sering diklaim oleh Sri Mulyani itu manfaat pajak bagi rakyat. Apa coba? Tapi kalau manfaat bagi para pejabat tidak pernah disebut oleh Sri Mulyani. Harusnya kan ngomong berdasarkan pada alokasi pajak itu, ya kan? Ini pajak banyak diserahkan kepada para pejabat, makanya bisa punya rumah kayak istana kan begitu dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi di Nepal itu banyak videonya viral, bahkan banyak juga sudah dikutip di platform berita-berita di Indonesia. Kasihan sebetulnya seorang menteri keuangan, bahkan dia adalah pembantu perdana menteri, ya, itu lari, ya, karena dikejar-kejar oleh para demonstran, ya. Dan ada satu demonstran yang menghadang, terus nendang sampai jatuh coba. Ya untung ada orang yang bisa membawa lari gitu kan, diselamatkan oleh orang lain juga. Apakah kemudian dipukuli dan lain sebagainya? Kalau dari gambar-gambar yang tersedia itu bahkan nyaris ditelanjangi itu. Ya, apa gara-garanya? Ya, ini beritanya adalah tentang Komite Penasihat Pendapatan yang menyerahkan laporan kepada DPM, ya, Wakil Perdana Menteri Pudel, ya, yang menyarankan perluasan basis pajak. Tuh pemirsa, ya, ini oleh staf reporter di Kathmandu tanggal 16 Mei. Ini yang kayaknya menjadi sumber masalahnya ini. Jadi Komite Penasihat Pendapatan telah menyerahkan laporannya kepada Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Bisnu Prasad Paudel, ya, dan Sekretaris Pendapatan dan Kementerian Keuangan Danes Kumar Gimire yang merupakan koordinator komite menyerahkan laporan kepada Wakil Perdana itu, ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Dan panitia ini, komite ini menyarankan agar semua jenis kegiatan ekonomi dimasukkan ke dalam sistem perpajakan dan basis pajak diperluas. Demikian pula dengan mempertimbangkan transaksi digital, disarankan untuk perluas cakupan pajak layanan elektronik, mengelola data yang diterima dari penyedia layanan internasional, ya mungkin seperti Shopee atau apa, Bukalapak gitu kan, dan mengklasifikasikan aktivitas seperti transaksi real estate sebagainya untuk dijadikan wajib pajak, ya. Jadi rakyat di mana-mana di negara yang berkembang pajak dipungut terus gitu kan, tetapi pertanggungjawabannya tidak begitu jelas atau alokasinya nggak jelas.
Bahkan pajak dimanfaatkan untuk kepentingan politik dari rejim yang sedang berkuasa. Ya, kalau sudah kayak seperti yang terjadi di Nepal, mungkin nggak itu akan terjadi di Indonesia? Ya, mungkin sekali. Buktinya Menteri Keuangan ini rumahnya dijarah. Apakah keamanan pribadinya itu terjamin seperti dia minta supaya tidak ada yang mengganggu? Ya, kita tidak tahu. Karena kan ancaman pajak di Indonesia itu kan pidana. Kalau nggak mau baca ini pidana. Sementara pejabat dan lain sebagainya pajaknya dibiayai oleh negara. Ini kan kurang ajar menteri seperti Sri Mulyani ini. Ya, dia ditangisi oleh anak buahnya karena anak buahnya dimanjakan dengan duit pajak. Tapi rakyat senangnya bukan main. Sri Mulyani ditendang dari kabinet ini, ya. Dan ini kehidupan di berbagai negara, ya, yang seperti ini memang agak mengerikan gitu ya. Karena pajak itu peruntukannya untuk apa itu nggak begitu jelas. Wajib pajak aja yang dikejar. Tapi apa yang dihasilkan dari pajak itu? Ya, buktinya kan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan datar aja. Bahkan di bawah 5%. Sementara disparitas kesenjangan semakin tinggi. Apa artinya? Itu artinya orang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Dan itu adalah kegoblokan dan keserakahan dari Kementerian Ekonomi. Wajar kemudian di Kathmandu ini orang mungkin mentalnya juga tega banget, ya. Tapi laki-laki sih, Paudel itu laki-laki ya, ditendang kayak begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.